Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Isma pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang kewarganegaraan digital. Materi selanjutnya adalah teknik search engine. Adapun kompetensi dasar yang pertama untuk pengetahuannya yaitu menerapkan teknik penelusuran search engine, dan yang untuk keterampilannya yaitu melakukan penelusuran informasi. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat menjelaskan teknik penelusuran search engine serta memahami penelusuran informasi. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang akan kita bahas yang pertama mengenai pengertian search engine, yang kedua komponen apa saja yang ada pada search engine, dan yang ketiga jenis search engine, terakhir adalah bagaimana cara kerja suatu search engine. Tetapi pada materi kali ini, pembahasan kali ini, kita akan membahas tiga sub bahasan ini saja. Untuk cara kerjanya kita akan membahas pada video selanjutnya. Langsung saja, apakah di sini anak-anak pernah melihat icon-icon ini? Google, Yahoo, Bing, Ask. Ini adalah contoh dari search engine. Tentu anak-anak di sini kan pernah menggunakan Google untuk mencari sebuah informasi. Apa sih yang dimaksud dengan search engine itu? Search engine adalah salah satu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan file-file yang disimpan dalam komputer. Misalnya dalam sebuah web server umum di web, atau biasa disebut dengan www atau komputer sendiri. Nah, search engine ini adalah suatu aplikasi web yang digunakan untuk menemukan pencarian informasi. Banyak data yang dimunculkan search engine. Apabila kita mencari sebuah informasi, pasti ada urutan-urutannya. Nah, urutan yang pertama yang ditampilkan itu adalah hasil yang paling akurat dari informasi yang akan kita cari. Nah, kemudian di sini ada gambar Firefox. Firefox ini adalah merupakan sebuah browser. Apa itu browser? Browser ini adalah perangkat aplikasi yang digunakan untuk membuka halaman website. Jadi, perbedaannya sangat terasa antara browser dengan search engine. Browser di sini adalah perangkat lunak untuk menjalankan sebuah search engine atau sebuah website. Seperti itu. Kemudian, apa saja komponen search engine? Komponen search engine ada 5. Yang pertama adalah query interface. Query interface ini adalah komponen penting pertama yang merupakan bentuk tampilan atau format situs yang menyediakan fasilitas search engine. Nah, bentuk yang paling sederhana adalah tersedianya sebuah kotak kosong di situs di mana user dapat menuliskan data atau informasi yang ingin dicari. Jadi ketika kita mencari sebuah informasi di website, ada sebuah kotak yang menyediakan tempat kita untuk mengetikkan sebuah kata kunci. Itu yang disebut dengan query interface. Nah, tetapi selain itu, faktor yang harus diketahui oleh user adalah bahwa tidak semua situs memiliki kemampuan yang sama dalam membantu pengguna untuk mengekspresikan jenis data atau informasi yang akan dicari. Kemudian yang kedua ada query engine. Query engine ini adalah sebuah program yang bertugas untuk menerjemahkan keinginan user ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer. Nah, secara teknis, perusahaan-perusahaan penyedia searching engine ini akan berlomba-lomba membuat query engine yang baik sehingga mampu mengekspresikan keinginan user dan melakukan tugas pencarian secara cepat. Kemudian yang ketiga ada database. Database ini merupakan kumpulan atau daftar dari dokumen maupun arsip dari seluruh situs yang ada di internet. Semakin besar skala internet yang akan digunakan, maka semakin besar pula kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan. Yang keempat ada Spider. Spider di sini merupakan komponen terpenting dalam sebuah search engine. Spider ini secara
secara berkala dan kontinu akan mendata setiap situs yang ada di internet, baik yang baru maupun situs yang lama. Misalnya dari situs detik.com akan diambil setiap kata pada kalimat judul artikel. Disinilah sebenarnya persaingan antara situs terjadi, yaitu strategi dan teknik apa yang dipergunakan dalam melakukan sampling terhadap kata-kata yang akan menjadi kata kunci dalam pencarian arsip dan dokumen. Yang terakhir ada indexer. Indexer di sini merupakan sebuah program untuk mempercepat proses pencarian. Indexer ini diambil dari filosofi, yaitu mirip dengan prinsip penggunaan indeks pada kamus atau buku. Tentu di sini anak-anak pernah kan melihat indeks pada kamus atau buku. Ini digunakan juga pada search engine dalam melakukan sebuah pencarian informasi yang diinginkan oleh user. Selanjutnya, jenis search engine. Mesin pencari berdasarkan cara pengumpulan data halaman-halaman web dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah Human Organized Search Engine, mesin pencari yang dikelola sepenuhnya oleh tangan manusia. Itu adalah pengertian dari Human Organized Search Engine. Mesin pencari ini menggunakan metode dengan memilah-milih informasi yang relevan dan dikelompokkan sedemikian rupa sehingga lebih bermakna dan bermanfaat bagi penggunanya. Situs ini dalam praktiknya mempekerjakan para pakar dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian para pakar inilah yang mengelompokkan situs-situs tertentu sesuai dengan bidangnya atau kategori situs itu sendiri. Misalnya seperti Yahoo, kemudian ada About, www.about.com. Selanjutnya yang kedua ada Computer Created Search Engine. Search engine ini dikategorikan banyak memiliki kelebihan karena banyak menyajikan informasi, walaupun kadang-kadang ada beberapa informasi yang tidak relevan seperti yang kita inginkan. Search engine ini telah menggunakan software laba-laba atau spider software. Apa itu software laba-laba? Yaitu berfungsi menyusup pada situs-situs tertentu, kemudian mengumpulkan data serta mengelompokkan dengan sedikit bantuan tangan manusia. Contohnya ada Webcrawler, Excite, www.excite.com, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada Hybrid Search Engine. Ini merupakan gabungan antara tangan manusia dengan komputer, sehingga menghasilkan hasil pencarian yang relatif akurat. Di sini peran manusia dalam hal ini adalah sebagai penelaah dalam proses pengkoleksian database halaman web. Nah, sebenarnya tipe inilah yang paling mudah pembuatannya karena dapat didesain sesuai dengan keinginan kita. Contohnya ada Google, www.google.com, dan ada Snap, www.snap.com. Selanjutnya yang terakhir ada Metacrawler atau Meta Search. Ini merupakan perantara dari mesin pencari yang sebenarnya. Mesin ini hanya akan mengirimkan permintaan pencarian ke berbagai mesin pencari serta menampilkan hasilnya satu di layar browser, sehingga nantinya akan menampilkan banyak sekali hasil dari berbagai mesin pencari yang ada. Seperti misalnya aplikasi yang cukup populer yaitu Google, Yahoo, kemudian aplikasi mesin pencari orang seperti ada Infospec, ada zabasearch.com. Selanjutnya ada mesin pencari virtual seperti Kartu, Aventura itu juga. Kemudian yang terakhir ada mesin multimedia seperti Find.Sound, ada Pixsearch, ada YouTube, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis dari search engine. Kemudian next video kita akan membahas mengenai apa? Di next video kita akan membahas mengenai cara kerja dari search engine itu sendiri. Nanti di video selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana menggunakan search engine yang benar dan apa saja yang ada di search engine tersebut. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, saya meminta maaf.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.